Dengan kekuatan 25 pemain, Shin Tae-yong langsung pimpin latihan perdana timnas senior di Basra, Irak. Sandy Walsh dan Elkan Bagot dipastikan sudah gabung bersama timnas Indonesia. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong langsung pimpin latihan di Basra, Irak. Shin Tae-yong pimpin langsung latihan perdana timnas Indonesia di Basra, Irak pada Minggu, tanggal 12 November tahun 2023. Latihan ini digelar sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis tanggal 16 November tahun 2023 mendatang. Dalam latihan tersebut tampak skuad timnas Indonesia belum komplit karena tidak diikuti seluruh pemain yang dipanggil. Beberapa pemain yang berkarir di luar negeri seperti Sain Patinama, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan belum bergabung karena masih dalam perjalanan menuju Irak. Untuk dua pemain abroad yakni Elkan Bagot bersama Sandy Walsh terbang bareng dari Inggris ke Irak guna bergabung dengan timnas Indonesia. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Story Sandy Walsh pada Minggu tanggal 12 November tahun 2023, malam WIB. Kami dalam perjalanan ke Basra, tulis Sandy Walsh saat berada di Bandara London, Inggris, Minggu, tanggal 12 November tahun 2023. Sementara itu, dua pemain Indonesia yang berkarir di Liga Malaysia yakni Jordi Amat dan Sadil Ramdhani sudah terlihat bergabung dengan tim Merah Putih. Dalam video latihan yang beredar di media sosial terlihat para pemain timnas Indonesia tampak santai menjalani pemanasan. Mark Klok dan kawan-kawan berlari berkeliling lapangan bersama-sama sambil berbincang-bincang satu sama lain. Setelah jogging keliling lapangan, para pemain berkumpul di tengah lapangan untuk mendapat arahan dari Shin Tae-yong. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Indonesia dan Irak berjumpa di pertandingan pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Irak vs Indonesia akan digelar di Basra International Stadium, Basra, pada Kamis tanggal 16 November tahun 2023 mendatang. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bertandang ke Filipina pada tanggal 21 November mendatang. Timnas Indonesia hanya diperkuat 25 pemain dari 27 yang dipanggil untuk mengarungi grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantaran terdapat dua pemain yang awalnya masuk dalam daftar pemanggilan batal bergabung ke timnas Indonesia. Keduanya adalah Andi Setio dan Yaakob Sayuri, dipastikan tidak ada pemain pengganti dari Andi Setio maupun Yaakob Sayuri. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN Sumarji. Kalau pengganti tidak ada, tetap dari 27 yang dipanggil, 25 yang gabung ke Irak, ucap Sumarji. Ada alasan tersendiri di balik Andi Setio maupun Yaakob Sayuri yang tidak jadi membela timnas Indonesia. Andi Setio dikarenakan cedera yang didapatnya saat membela Persikabo 1973 pada laga pekan ke-19 Liga 1 2023/2024 kontra Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Kamis tanggal 9 November tahun 2023. Sejatinya, Andi Setio sudah memenuhi panggilan untuk berkumpul bersama skuad Garuda. Sayangnya, saat diperiksa oleh tim medis timnas Indonesia, Andi Setio disarankan untuk tidak dibawa. Andi Setio ketika kemarin datang dicek tim medis timnas ada cedera di betis, tutur Sumarji. Sehingga digerakkan terasa sakit dan ada bengkak, diputuskan tidak dibawa, kalaupun dibawa nanti proses penyembuhan terapinya terlalu lama, kata Sumarji. Sementara untuk Yaakob Sayuri, izin tidak dapat memenuhi panggilan Shin Tae-yong karena akan melaksanakan pernikahannya, yang rencananya digelar, Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Yaakob Sayuri karena dia izin mau melaksanakan pernikahan, di tanggal 17 November tutur Sumarji. Timnas Indonesia dijadwalkan bertolak ke Irak, Minggu tanggal 12 November tahun 2023 untuk kloter pertama. Rombongan kedua menyusul satu hari berselangnya. Kenapa demikian? Lantaran masih ada beberapa pemain yang harus lebih dulu membela klubnya pada pekan ke-19 Liga 1 2023/2024. Seperti Egy Maulana, Ricky Kambuaya, Nadeo Argawinata dan Adam Alis. Borneo FC menghadapi Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu tanggal 12 November tahun 2023.
Sedangkan Dewa United melawan PSM Makassar di Indomilek Arena, Tangerang, Minggu tanggal 12 November tahun 2023. Luis Milla, dukung penuh Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Ex-pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla, kirim dukungan untuk Timnas Indonesia U17 hingga doakan Bima Sakti, yang tengah berjuang mentas di Piala Dunia U17 2023. Dia berharap hasil manis bisa diraih Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Dukungan itu disampaikan Luis Milla lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Milla berharap Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 bisa mendapat keberuntungan. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan Panama U17 di laga kedua fase grup Piala Dunia U17 2023. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin tanggal 13 November tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada laga sebelumnya, Timnas Indonesia U17 berhasil meraih poin perdana di Piala Dunia U17 2023. Arhan Kakak dan kolega berhasil menahan imbang Ekuador U17 dengan skor 1-1 pada Jumat tanggal 10 November tahun 2023. Luis Milla pun ikut senang dengan poin perdana yang diraih oleh tim besutan Bima Sakti itu. Pelatih asal Spanyol itu berharap, Timnas Indonesia U17 bisa melanjutkan tren positif saat bersua dengan Panama U17. Selamat Timnas Indonesia U17 untuk poin di Piala Dunia U17 dan doakan Sobat Bima Sakti untuk pertandingan selanjutnya, kata Milla dikutip dari akun Instagram pribadinya, Minggu, tanggal 12 November tahun 2023. Dukungan dari Milla diharapkan dapat membakar semangat Timnas Indonesia U17 untuk laga berikutnya. Apalagi, Garuda Asia masih berpeluang besar untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Saat ini, Timnas Indonesia U17 berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup A. Kesempatan Garuda Asia untuk lolos ke babak selanjutnya terbuka lebar mengingat regulasi di Piala Dunia U17 2023. Diketahui, ada dua tim teratas yang berhak lolos secara langsung ke babak selanjutnya. Sementara, 4 tim peringkat ketiga terbaik dari 6 grup juga dipersilakan untuk melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023.